Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Pak Edi, terkait dengan pengawasan, Pak Edi, ini kan memang kita sudah melibatkan PPATK, kemudian juga KPK dan juga BPK. Apakah masih diperlukan lembaga independen untuk bisa mengawasi penyaluran stimulus-stimulus ini, Pak? Lembaga independen apa maksudnya nih? Yang seperti KPK atau yang non pemerintah, Mas? Non pemerintah yang independen, Pak. Oh iya, saya kira ini perlu semua pihak ya, peran semua pihak ya. Dan ini salah satu, saya tahu persis karena hari Senin kemarin kami di kantor staf Presiden dikumpulkan oleh Pak Kepala Staf untuk salah satu isu yang kami sampaikan memang untuk anggaran PEN tahun depan ini harus tepat sasaran, harus bebas korupsi dan sebagainya, paling tidak kita usahakan semaksimal mungkin. Dan salah yang ditekankan oleh Kepala Staf adalah perlunya mekanisme yang lebih baik untuk komplain handling. Jadi penanganan keluhan gitu ya. Meskipun kita sudah punya platform untuk pelaporan dan sebagainya ya, untuk lapor ya, ada lapor. Nah, ini yang kita perlu dorong itu adalah komplain handling. Jadi ketika masyarakat mengetahui adanya indikasi penyimpangan, kemana dia mesti lapor. Kalau ada masyarakat yang merasa berhak tapi dia tidak mendapat, kemana dia mesti lapor. Kalau ada yang tahu bahwa masyarakat tertentu yang harusnya tidak berhak tapi mendapatkan, kemana orang lain mesti melaporkan dan sebagainya. Jadi yang kita masih perlu perbaiki selain pengawasan internal kemudian eksternal seperti yang dari KPK itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan laporan-laporan yang berasal dari masyarakat. Kita akan buka akses seluas-luasnya untuk memperbaiki pengawasan. Artinya sejauh ini belum ada wadah untuk masyarakat melaporkan misalnya ada penyelewengan-penyelewengan seperti itu, Pak Edi? Ada, sebenarnya ada, tapi kita tahu bahwa itu masih kita perlu perbaiki ya, karena dalam beberapa kali verifikasi pangan, itu saya malah pernah menemukan ada orang, saya kan masih tanya, kalau saya pengen dapat beras produktif usaha mikro yang 2,4 itu bagaimana caranya ya? Ya oke, saya bisa jawab, tapi saya kemudian ini menjadi sebuah pelajaran bahwa oh berarti memang masih ada informasi-informasi yang tidak sampai kepada calon penerima manfaat seluruh masyarakat. Mungkin mekanisme sosialisasinya kita akan optimalkan ya. Nah itu satu hal. Yang kedua ya tadi mekanisme komplain itu kita harus perbaiki gitu. Bukan tidak ada Mas Andra, tapi kita perlu perbaiki. Ya, akan seperti apa nantinya wadah untuk pelaporan masyarakat ini? Saya kira akan melibatkan pemerintah pusat, melibatkan pemerintah daerah, melibatkan platform yang sifatnya digital, juga ada platform-platform yang sifatnya manual ya, karena tadi kita sudah sampaikan beberapa kali bahwa masyarakat kita ini kan banyak ya, nggak semuanya orang melek teknologi gitu ya, jadi wadah-wadah untuk komplain-komplain yang sifatnya non digital itu juga kita mesti buka ya, kita buka akses luas-luasnya itu aja. Tindak lanjutnya yang memang harus diperbaiki begitu Pak ya. Oke, saya minta tanggapan dari Bu Sri, sebaiknya seperti apa wadah pelaporan dari masyarakat ini, Bu Sri? Ya, saya kira itu memang benar karena pertama ya keluhan-keluhan ataupun pertanyaan di masyarakat itu ada banyak dan kadang-kadang memang kalau dikatakan yang tidak persis seperti di protapnya misalkan atau ketentuan yang ada itu selalu ada gitu ya yang tidak mengikuti standar yang normal ya. Dan oleh karena itulah saya kira saya tidak tahu apakah sudah ada call center ya. Maksudnya tidak harus telepon tapi juga bisa WA center ataupun apalah pusat untuk kalau ada pertanyaan, ada keluhan, ada temuan, masyarakat itu bisa menyampaikan ya. Nah itu mudah-mudahan sudah ada, meskipun saya tahu kalau kantor presiden itu seingat saya ada call center ataupun keluhan yang ke sana ya, tapi khusus untuk COVID dan pemulihan ekonomi ya terkait dengan pandemi ini, apakah ada penanganan yang khusus ya? Saya sih berharap ada karena kadang-kadang saya juga ada orang yang bertanya kepada saya ya. Dan kemudian saya juga belum tentu bisa menjelaskan semuanya karena kadang-kadang teknis sekali dan juga saya tidak punya kemampuan untuk tahu persisnya bagaimana ini. Misalkan sakit ini, kemudian ternyata ruangan rumah sakit penuh, kemudian mesti kemana. Nah seperti itu sepertinya sepele,
tapi juga tidak sepele ya, karena kemudian kita harus mencari ya orang siapa yang punya akses untuk tanya di mana bisa dapat katakanlah ruangan untuk OTG ataupun untuk ruangan kamar di rumah sakit. Nah seperti itu mungkin bagi yang menangani ya itu sepele, tapi kan kalau bagi masyarakat yang tidak tahu itu bukan sepele, dan apalagi biasanya masyarakat juga panik ya kalau misalkan kemudian positif ya. Nah, oleh karena itulah saya sih berharap benar-benar komplain handling tadi kemudian ditunjukkan dengan misalkan pusat keluhan ataupun dengan melalui berbagai platform ya, sekarang kan bisa telepon, bisa WA, bisa email, hanya memang tidak akan mudah. Bisa tentunya diharapkan selain di pusat juga di daerah-daerah ada, dan dengan demikian berbagai pertanyaan, keluhan, temuan itu bisa disampaikan, dan agar supaya siapapun yang bekerja mengelola, melayani, dan juga mendistribusikan anggaran dana itu tahu bahwa masyarakat juga mengawasi, sehingga mereka juga berhati-hati karena tujuan kita semuanya kan sama, supaya berhasil. Baik, terakhir closing statement dari Pak Edi, kira-kira strategi krusial apa yang akan dilakukan agar bisa menutup celah-celah kebocoran di anggaran PEN ini, Pak Edi? Saya kira kuncinya kerjasama semua pihak ya, internal pemerintah maupun di luar pemerintah. Ya, kita perlu kerjasama, perlu peran kita semua, dan tanggung jawab pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai keluhan atau temuan yang disampaikan kepada pemerintah nih. Karena kalau orang menyampaikan keluhan, menyampaikan temuan tidak dilanjuti kan, ya orang bisa males juga ya. Saya kira ini PR kita adalah itu. Jadi peran semua pihak saya kira yang menjadi kunci, Mas Anta. Oke, kuncinya adalah peran dari semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga, kementerian, dan juga masyarakat yang paling utama mungkin, Pak Edi ya. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Sri sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.